keberkahan, keselamatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah, baik ibadah yang makruh kemudian ibadah yang ghairu makruh. Mudah-mudahan harapan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, salawat bertambahkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya termasuk umat, termasuk golongan yang akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang ketiga Ramadan ini tentunya siapapun kita dan bagaimanapun kita, kalau ada orang yang bercerita tentang surga, pasti kita mengatakan saya ingin masuk surga. Sekalipun ahli maksiat, orang yang seringkali berulang-ulang kali melakukan perbuatan maksiat, tetapi kalau ditanya dia secara pribadi, dia pasti mengatakan saya ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada suatu kerinduan di dalam hati kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut terbalik, bahkan surga yang merindukan 4 golongan. Al jannatu musfaqatu ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ayahanda dan ibunda kami ada di rumah bapak Al-Quran. Ada, alhamdulillah. Pernah kita buka, pernah kita baca. Alhamdulillah pernah kita baca. Talil Quran, orang-orang yang selalu gemar senang membaca Al-Quran. Bukan hanya senang saja membaca Al-Quran, memahami makna isi kandungan Al-Quran, dan yang paling penting dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka golongan yang pertama ini adalah yang dirindukan oleh surga, ahli-ahli Quran. Maka ayahanda dan ibunda kami, misal ada anak bapak atau ibu 4 atau 3, minimal 1 sekolahkan ke pesantren ataupun sekolah agama. Tujuannya apa? Supaya ada yang ahli Quran di rumah itu. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau yang rumahnya dibaca Al-Quran setiap malam, maka para malaikat-malaikat akan melihat dari langit rumah tersebut bersinar, laksana kita melihat bintang di malam hari. Lalu para malaikat itu akan mendoakan semua isi rumah tersebut, keluarga yang ada di rumah tersebut menjadi ahli surga. Ayahanda dan ibunda kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
Karena kita anggap selama ini yang berpahala itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan lain saja, tetapi kita tidak pikirkan habalum minan nas. Habalum minan nas juga ada pahalanya. Maka harus kita jaga lisan kita ini dalam ucapan kita sehari-hari. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim ditanya oleh tuannya, "Wahai Luqmanul Hakim, ini ada seekor kambing, lalu pilihlah yang mana yang paling baik." Kemudian Luqmanul Hakim menyembelih kambing tersebut, lalu dia ambil satu bagian, yaitu lidah atau lisan daripada kambing tersebut. Kemudian sang tuan tersebut kembali mengatakan kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, ini ada seekor kambing. Lalu sembelihlah ini, potonglah ini, lalu berikan kepada saya mana bagian daripada tubuh kambing ini yang paling buruk." Lalu dia berikan yang sama, yaitu lidah atau lisan. Sang tuan yang kaya raya tadi heran, "Kenapa begitu wahai Luqmanul Hakim?" Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan, seseorang itu bisa tinggi derajatnya karena lisannya, dan seseorang itu bisa menjadi serendah-rendahnya di dunia ini, bahkan menjadi makhluk yang paling hina karena lisannya juga. Maka yang kedua adalah wahafidil lisan. Apalagi di bulan Ramadan, kalau ada hal-hal yang tidak baik kita ucapkan, lebih baik ditahan saja, lebih bagus membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Apa maknanya, apa maksudnya? Yang pertama bisa jadi adalah memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Wa mut'imil ji'an. Kemudian makna yang lain adalah kita harus lihat saudara-saudara kita di samping kiri kanan tetangga kita, mana tahu ada yang belum makan karena keterbatasan ekonomi. Maka mut'imil ji'an adalah menjadi orang-orang yang dermawan semampu kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah wasomina Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang keempat ini adalah ahli-ahli puasa. Maka nanti di yaumil akhir kelak ada pintu namanya pintu royan bagi orang-orang ahli puasa. Dia tidak akan antri ketika nanti akan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, satu hari di akhirat bandingannya adalah 1000 hari di dunia. Maka antriannya itu sangat panjang sekali. Akan tetapi bagi orang-orang ahli puasa ada pintu yang sangat khusus istimewa, pintu VIP. Dia langsung masuk, melesat dengan secepat kilat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda ibunda kami hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini adalah termasuk yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi, mari menjadi talil Quran, ahli Quran. Kemudian wahafidil lisan, yang bisa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu mari menjadi orang-orang yang dermawan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mari menjadi ahli shaum, berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mulai dari malam yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat selama 3 malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat, maghfirah dan ampunan. Demikian, wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah.